Welcome to TAC Service. Shalom teman-teman semua, sebentar lagi kita akan beribadah. Sebelum kita beribadah, saya akan membawakan beberapa pengumuman yang penting buat teman-teman semua. Di TAC ada beberapa call teman-teman. Sepanjang ini sudah ada 5 call di TAC. Buat teman-teman yang mau bergabung ke call, bisa lihat di gambar berikut ini. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang mau persembahan dan perpuluhan, bisa melihat di gambar berikut ini. Oke, itu aja teman-teman pengumuman dari saya. Semoga ibadah hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Selamat beribadah semuanya. Happy Sunday. Saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik, karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran
di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman TAC, bersyukur selalu buat kasih Tuhan buat setiap kita teman-teman. Aku percaya kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini memasuki tahun 2021 teman-teman. Aku percaya ada harapan yang baru di dalam Tuhan. Aku percaya Tuhan yang sama akan menuntun kita teman-teman di tahun yang baru ini. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih-Mu Tuhan, buat setiap kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kayak mau rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Biar dimanapun kami berada ya Tuhan, boleh jadi gunung kudusnya Tuhan. Tuhan, biar ibadah kami ini Tuhan, hari ini buat kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidup.
dan takkan ku ragu atas rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ya, teman-teman mulai angkat pujian kalian lebih lagi teman-teman. Yes Tuhan, Kau Bapa yang baik ya Bapa, yang gak pernah meninggalkan kami sendirian ya Tuhan Yesus. Yes Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesetiaan-Mu ya Bapa. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Yuk teman-teman mulai angkat sembah kalian hari ini. Thank you Lord Jesus. Makasih ya Tuhan Yesus. Kayak bersyukur ya Bapa, Kau Bapa yang baik ya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Tuhan Yesus. Tuhan kayak mau bawa sembah kami Tuhan hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu ya Bapa. Shkinalaralabashande, laralaboshande. Sembah Dia, Dia Bapa yang baik, oh ya laralaboshande. Segala kemuliaan bagimu, segala hormat bagimu, ya laralaboshande. Sembah Dia, sembah Dia. Teman-teman mulai angkat tangan kalian teman-teman. Naikkan syukur kalian di hadapan Tuhan hari ini. Shkinalaralabashande, laralaboshande. Tuhan Yesus. Shkinalaralabashande. Kami naikkan syukur kami ya Bapa di hadapan-Mu ya Tuhan. Shkinalaralabaralabashande, laralaboshande. Shkinalaralabashande. Segala hormat bagimu, segala sembah kami bagimu Bapa, oh ya laralaba. Shkinalaralabashande, laralabashande. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar.
selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan buat setiap kami Tuhan kami boleh sembah Engkau, tinggikan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh mengerti ya Tuhan, biar kami boleh jadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan kita bisa ketemu di hari ini. Salah satu hal yang baik menurut saya dari pandemi adalah ketika kita menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah. Baru kali ini saya senang bilang stay negatif ya gitu. Biasanya kan harus stay positif. Tapi puji Tuhan kalau sekarang kita masih negatif, masih sehat, kok rasanya gimana gitu ya. Jadi mengucap syukur senantiasa bahwa hari ini kita masih jumpa lagi dalam ibadah kita. Dan saya punya bahasan dari firman Tuhan, tema kita yaitu Children of Light, anak-anak terang. Alkitab diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Namun sebelum kita membaca bersama-sama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Kami tetap percaya bahwa ada penyertaan Tuhan yang sangat sempurna buat kami. Sekalipun tidak terlihat oleh mata jasmani kami tahu ada betul bahwa hidup kami dijaga oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami masih punya waktu untuk menyelaraskan hidup kami dengan hidup-Mu, supaya kami boleh mempunyai pikiran seperti-Mu dan kami boleh hidup seperti-Mu, menjadi teladan kami jadi terang bagi sekitar kami, bagi keluarga kami dan juga bagi semua orang. Terima kasih Bapa, kami mau memulai, kami mau percaya bahwa satu-satunya kebenaran yang layak untuk dipercaya adalah firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Roh Kudus pimpin setiap kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Nah,
Firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima berkata begini, kita baca sama-sama ya. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali lagi boleh, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Firman Tuhan dengan jelas membagi bahwa kehidupan gak ada yang di tengah-tengah, teman-teman. Jadi antara siang atau malam, antara terang atau gelap. Ya, keinginan dunia, nafsu kedagingan, dan lain sebagainya, membenci, tidak memaafkan, kata-kata yang keluar yang tidak berkenan, dan semuanya termasuk ke dalam kegelapan. Sebaliknya, ada satu sisi namanya terang. Kasih Tuhan, kebaikan, kita saling mempedulikan, di situ ada kesabaran dan lain sebagainya. Jadi sangat jelas bahwa Alkitab kalau kita lihat secara konteks keseluruhan pun akan dibahas bahwa kamu mau hidup ikut Tuhan atau tidak. Itu aja, nggak ada yang lain. Jadi di sini kita bisa memilih dengan jelas bahwa kita harusnya bijaksana, serius menganggap bahwa ini masalah penting. 1 Tesalonika 5 itu konteksnya adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pikir-pikir nanti dia akan datang seperti pencuri, tergantung nanti kita di sisi yang mana. Kalau kita gelap ya nggak ikut, kalau kita terang ya kita ikut, itu aja. Mending kalau kita bisa memilih dengan bijaksana kali ini, dan menurut saya itu harus. Kalau kita cuma salah biasa, misalnya kita cuma salah pilih pacar aja masih selamat lah kita gitu. Sekalipun itu nyebelin masih selamat kok. Mungkin yang nyebelin lagi salah pilih suami atau istri itu akan jauh lebih repot. Tapi pun masih bisa ada solusinya. Tetapi kalau di dalam hal ini kita salah memilih pihak, kita memilih berada pihak yang gelap, maka kelar hidup kita. Jadi tolong anggap ini sebagai sesuatu yang sangat serius, teman-teman. Bahwa dengan jelas Alkitab kita anak-anak terang atau anak-anak kegelapan. Jadi kita berdoa semoga setiap kita akan terus menjadi anak-anak terang. Amin. Nah, mari kita lanjutkan. Lalu dengan demikian, apa yang membuat kita disebut sebagai anak-anak terang? Hal apa yang bisa membuat kita disebut sebagai anak-anak terang? Ada dua hal saya mau bagikan. Yang pertama, Yohanes 12 ayat yang ke-36 berkata seperti ini. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu supaya kamu menjadi anak-anak terang. Artinya apa? Artinya begini, saya sebut kita anak terang karena yang pertama itu cuma status. Artinya begini, ketika kita menjadi percaya, pengikut Kristus, murid Yesus gitu ya, kita otomatis menjadi anak terang. Itu sebagai statusnya aja. Saya kasih contoh. Papa saya dulu adalah majelis di sebuah gereja Protestan di Yogyakarta. Waktu saya tinggal di Jogja, ketika saya datang ke tempat itu gitu, ke gereja, mereka sebut saya sebagai anak majelis. Salah atau benar? Iya benar. Tapi kan itu bukan prestasi saya. Itu cuma status yang saya dapat karena bapak saya seorang majelis. Jadi di luar segala prestasi saya, di luar segala apa yang saya lakukan, di luar daripada perbuatan saya tetap anak majelis. Karena papa saya majelis, gitu. Jadi saya otomatis dapat status ini, gitu teman-teman. Sekalipun ya, saya tindakannya tidak seperti anak majelis. Saya mungkin berbuat hal yang buruk, saya mungkin bertindak dengan tidak hati-hati dan lain sebagainya. Saya tetap punya status sebagai anak majelis. Itu nggak bisa hilang. Itu namanya status. Nah, itu yang dimaksud oleh firman Tuhan ketika kita percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, gampangnya jadi orang Kristen gitu ya. Kita otomatis jadi anak terang. Tapi itu cuma statusnya doang. Nah, Alkitab tidak mengajarkan kita berhenti sampai di situ, teman-teman. Alkitab mengajarkan kita bukan cuma untuk percaya kepada Yesus lalu kita menikmati, oh kan aku sudah Kristen, oh hidup harus enak dong kalau gitu. Oh berarti disertai Tuhan dong. Oh berarti nggak perlu ngapa-ngapain dong. Kan karunia, kan anugerah. Nah itu sesuatu yang keliru. Setelah kita menjadi percaya, Tuhan juga pengen lewat hidup kita, lewat hidup saya dan teman-teman semuanya, terpancar juga terang itu. Gitu. Jadi bukan kita terus, karena kita udah jadi status kita, lalu terus berhenti tanpa berbuat apa-apa. Tetapi setelah kita menjadi anak terang, maka kita juga perlu bahwa lewat hidup kita, terpancar juga terang itu. Alkitab katakan begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa?
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan pengen kita ini jadi anak-anak, tetapi yang konsekuen juga. Saya kasih gambaran begini. Kalau tadi yang pertama, kita jadi anak-anak terang karena status. Jadi saya kasih contoh, tadi papa saya majelis, saya otomatis jadi anak majelis. Atau mungkin kalau kita sebut anak presiden gitu kan, Anda tahu. Mereka kan otomatis jadi anak presiden. Tetapi yang satu ini beda. Anda ingat gak suatu kali yang namanya Kaisang itu pernah ditanya orang, "Lo kan enak mas, kamu kan anak presiden." Terus dia jawab begini, "Yang presiden kan bapak saya, bukan saya." Benar ya? Artinya itu cuma status yang didapatkan. Tapi Tuhan pengen kita juga memancarkan itu. Analoginya begini. Kalau saya dibilang, lu anak band ya? Kan bukan bapak lu yang ngeband bro. Ya kan? Tetapi kita yang melakukannya gitu. Saya anak band, saya yang melakukannya, saya yang mendalaminya, saya yang melakukannya, sehingga saya disebut sebagai anak band. Ini bukan bapak saya yang ngeband terus saya disebut itu. Nah, analoginya begitu. Nah, di satu sisi kita otomatis dapat status itu sebagai anak terang karena bapak kita adalah sumber terang. Ya, tetapi Alkitab tidak berhenti di situ. Alkitab bilang bahwa lewat hidup kita harus memancarkan juga terang Tuhan supaya banyak orang melihat apa perbuatan kita yang baik, lalu kembali mempermuliakan Bapa kita yang di sorga. Nah, itu baru keren, teman-teman. Kalau kita disebut anak-anak terang, please, jangan bangga setelah Anda masuk sebagai orang Kristen. Belum berhenti di sana. Tetapi lewat perbuatan kita juga, kita harus memancarkan kebaikan, kasih Tuhan, terang Tuhan. Nah, kalau gini konfirmasi tuh, Alkitab di belakang semuanya akan menyatakan hal ini. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus Kristus di dalamku. Ya, Yesus hidup di dalamku, betul? Ketika kita mengikut Yesus, yang nampak bukan kita lagi, tetapi kasih Tuhan, kebaikan Tuhan akan nampak lewat kehidupan kita. Nah, kalau itu baru keren. Nah, pastikan kalau kita mau jadi anak-anak terang, pastikan kita bukan cuman menjadi anak terang karena status kita jadi anak Bapa, tetapi karena lewat hidup kita juga terpancar terang itu, sehingga banyak orang melihat lalu memuliakan Bapa kita yang di sorga. Amin. Nah, kita lanjutkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mencapai terang yang seperti itu? Supaya kita bisa menjadi terang yang seperti itu. Supaya lewat hidup kita sungguh terpancar segala kebaikan Tuhan. Supaya orang lihat kita, mereka senang, mereka happy, mereka tahu bahwa dalam hidup kita ada kebaikan. Oke, caranya bagaimana? Caranya satu saja. Mari kita baca sebuah ayat lagi. Nanti teman-teman baca di rumah. Boleh ditampilkan juga. Dan saya akan jelaskan begini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Berkata begini. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Jadi terang kita asalnya dari mana? Dari Tuhan, bukan dari kita sendiri. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang kita asalnya bukan dari kita sendiri. Kalau kita jadi terang, maka terangnya harus asalnya dari sumbernya. Kalau tidak berasal dari sumbernya, berarti itu terang-terangan gitu, terang palsu. Seolah-olah terlihat baik, padahal bukan demikian. Sebab terang yang sejati asalnya harus dari sumbernya. Dikatakan begitu, di dalam hati kita, Tuhan yang membuat terang itu bercahaya. Nah, supaya kita beroleh terang dikatakan begini, kita memiliki pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saya sederhanakan bahasanya buat teman-teman semuanya. Kalau kita pengen menjadi terang dalam hidup kita, maka kita harus tahu terang yang sesungguhnya itu terlebih dahulu. Karena kalau tidak, kalau kita tidak mengenal terang itu, kalau kita tidak punya pengetahuan tentang sang terang itu, maka saya mau tanya, dari mana terang kita berasal? Bukankah seharusnya terang kita asalnya dari sumbernya? Kalau kita berkata, aku anak terang, tetapi kita tidak punya pengenalan akan Tuhan, kita nggak punya pengertian, pengetahuan tentang sumber terang itu sendiri, maka kita disebut bukan anak-anak terang seharusnya. Oke, saya kasih contoh biar sederhana ya.
Suatu kali saya ketemu, belum lama ini saya ketemu dengan seorang kawan lama saya. Lalu dia, menurut dia tuh seingat dia gitu ya, itu kami ini keluarga yang punya banyak sarjana hukum gitu. Ya, istri saya itu keluarganya ada 4, 2 diantaranya udah jadi sarjana hukum plus pasangannya. Jadi lengkap, banyak lawyer di tempat kita. Nah, ketika teman saya ketemu sama saya, dia bilang gini, aku punya masalah hukum, tolong dibantu selesaikan. Nah, dia sebenarnya keliru tuh. Karena yang sarjana hukum bukan istri saya. Yang sarjana hukum kakaknya istri saya dan suaminya plus adiknya dan calon suaminya. Jadi ada 4 di keluarga kita. Tapi istri saya bukan, dia keliru. Istri saya dokter dan saya mungkin agak lebih mengerti hukum yang lain, hukum Taurat gitu daripada hukum pidana atau hukum perdata. Jadi saya mau tanya sama teman-teman, kalau saya tidak pernah mendalami yang namanya hukum pidana, hukum perdata, saya tidak punya pengetahuan, pengenalan akan hukum di Indonesia, bisakah saya menolong teman saya? Bisakah saya menjadi hakim, pengacara yang bisa membantu kawan saya itu? Jawabannya tentu tidak. Kenapa? Karena saya tidak punya pengertian apapun tentang hukum di Indonesia. Saya tidak punya pengetahuan itu pasal-pasal di KUHP lah, saya tidak mengerti itu semua. Jadi sekalipun saya mau menolongnya, sekalipun saya berniat untuk menolong dia, saya tidak bisa. Kenapa? Saya tidak punya pengetahuan apapun tentang dia. Tentang hukum di Indonesia saya tidak punya. Saya membela dia pun saya nggak tahu caranya. Nah, demikian juga teman-teman. Ketika kita bilang, aku mau jadi anak-anak terang. Pertanyaannya begini, tahukah engkau tentang terang yang sesungguhnya itu? Mengenalkah engkau dengan sang terang itu? Kalau engkau tidak punya pengenalan akan sang terang yang sejati, bagaimana engkau bisa menjadi anak-anak terang? Dari mana terangmu berasal? Coba kita pikirkan. Maka ketika kita mengerti hal ini teman-teman, seringkali kita mendengar begini, yuk kita datang ke gereja dengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Aku mau seperti Kristus. Seperti Kristus yang mana yang dimaksud? Baca firman enggak? Coba baca firman sehari berapa kali? Berapa pasal? 3 pasal? Atau 1 pasal? Yang paling menyedihkan di zaman sekarang, saya baru mendengar dari seorang guru saya yang melayani di bidang generasi gitu ya. Dia bilang begini, sekarang Alkitab udah tidak kebaca, udah nggak kebaca, orang udah males. Ya mungkin kalau bisa dengar paling pola renungan harian, dengerin khotbahnya orang lain gitu kita. Udah nggak baca lagi gitu. Nah pertanyaannya gini, kalau kita tidak membaca firman itu, dari mana kita punya pengenalan akan sang firman? Lalu kita bilang gini, aku mau mengikut Yesus, aku anak-anak terang. Dari mana? Orang kita tidak punya pengetahuan apapun kok tentang firman. Oh kita tidak pernah baca firman kok. Orang kita merenung aja malas, doa aja malas. Fakta berkata begini, 70% sekarang orang Kristen sudah beribadah di luar jam kebiasaannya. Masih ibadah nggak? Masih. Tetapi kan kita kan punya jam tuh ya. Sekarang kan ibadah daring semua, online. Jadi kalau ibadah misalnya jam 9, yang ibadah jam 9 itu cuma sekitar 30%. Yang lainnya ibadah nggak? Ibadah, tapi mungkin nanti. Kan bisa lihat nantilah ada tayangan tunda. Nanti kan bisa lihat yang punyanya si dia, atau besok lah kalau ada waktu. Sungguh loh, itu terjadi loh. Dan coba kita sadari, kalau kita kehilangan keinginan kita kehilangan hasrat kita untuk mengenal sang firman, mungkinkah kita masih bisa disebut sebagai anak-anak terang? Dari mana firman itu berasal? Bahkan ini terjadi teman-teman bukan cuma saat ibadah online, sebelum pun sudah terjadi. Kalau dulu saya selalu menyikapi ini ketika saya sekolah gitu ya, sekolah Alkitab, itu ada tugas-tugas macam begini loh. Coba diperhatikan gereja tertentu, apa yang lebih, apa yang kurang, apa yang bisa ditiru dan lain sebagainya. Salah satu yang menarik waktu itu saya bahas adalah begini. Anda tahu nggak, sekarang ibadah itu pengumumannya harus dibikin aneh-aneh. Nanti hadirilah ibadah, nanti harus pakai bintang tamu ya kan. Karena kalau nggak pakai bintang tamu nggak mau ibadah. Bahkan untuk event tertentu, ibadah gereja tuh sampai begini. Hadirilah ibadah, ada door prize-nya. Itu baru mau datang Mas Iman. Sudah tidak semenarikah itu firman Tuhan buat kita. Sehingga kita datang harus disertain artis, harus disertain door prize, harus disertain ada 1.000, 2.000 choir dan lain sebagainya. Baru kita mau datang.
Apakah firman Tuhan tidak cukup untuk membuat kita beribadah senantiasa kepada Tuhan? Bahkan yang lebih sedih lagi, kalau ada ibadah malam, di bawahnya ada tulisan begini, disediakan makan malam. Harus disediakan makan malam, jemaat baru mau datang. Kita tanpa ibadah, tanpa firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa mengenal Sang Firman itu sendiri. Tanpa mengenal Sang Firman, kita tidak akan pernah tahu, kita tidak akan pernah mendapatkan dari sumber terang itu. Dan kita tidak akan pernah disebut sebagai anak-anak terang, teman-teman. Karena sederhana, ingat quote hari ini, ingat baik-baik. Kita tidak bisa, berubah menjadi apa yang kita tidak tahu. Kita hanya bisa berubah sejauh apa yang kita kenal, apa yang kita tahu. Kita tidak bisa menjadi apa yang kita tidak tahu, teman-teman. Kita tidak bisa menjadi apa yang kita tidak tahu. Jadi kalau kita mau bilang, aku mau jadi anak-anak terang, maka syaratnya harus satu. Dari setiap kita harus mengenal dengan baik sumber terang itu sendiri. Sebab terang kita yang sejati berasal dari sumbernya. Kalau tidak, maka maaf, terangmu palsu. Semoga tidak ada kepalsuan di antara kita. Amin. Semoga kita adalah terang-terang yang asli. Maka kembali kepada 1 Tesalonika 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Benarkah demikian? Coba cek sekali lagi. Kalau aku anak terang, kalau aku anak siang, maka satu, aku punya pengenalan yang dalam akan sang terang itu sendiri. Sebuah survei sekali lagi yang menyedihkan. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan sekarang lebih hafal nama-nama member Blackpink, BTS, dan kemudian NCT dan lain sebagainya lah. Saya tidak tahu, itu adik-adik saya masih nontonin begituan. Mereka lebih hafal membernya. Banyak kan membernya hafal. Tapi coba dia tanya, 12 anak Israel siapa? Istrinya Yakub siapa? Yang pertama siapa? Yang kedua siapa? Gitu. Nanti kan bingung semua. Coba perhatikan ini teman-teman. Anggap ini sebagai sesuatu yang serius. Sebab Alkitab membahas dengan jelas. Kita mau gelap atau mau terang. Kalau engkau terang, engkau selamat. Kalau engkau gelap, ya tidak selamat. Jadi pastikan engkau berada di pihak yang tepat dan jangan salah. Oke? Yang terakhir. Lalu apa buktinya bahwa kita menjadi anak-anak terang sampai sekarang? Apa yang menjadi bukti sekaligus tugas kita sebagai anak-anak terang? Perikop terakhir kita renungkan bersama-sama. Kita baca pelan-pelan saja 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Oke, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Berkata demikian. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah-perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Perhatikan ini. Barang siapa berkata bahwa ia ada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang ke-9 bagus sekali ya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, maka ia sesungguhnya berada di dalam kegelapan. Sebagai bukti yang sah menurut firman ketika kita berada di dalam terang, adalah kita punya kasih buat sesama kita. Seringkali kita memaknai menjadi orang Kristen dengan sesuatu yang keliru. Kalau engkau jadi orang Kristen, rajinlah ibadah, rajinlah ke gereja. Itu semua penting dan perlu, baik buat kita, kata firman. Tetapi adalah satu hal yang jangan dilupakan. Kehidupan kita sebagai anak-anak terang bukan cuma mengasihi Dia Sang Terang, tapi juga mengasihi sesama kita manusia. Seolah-olah kalau kita lihat teman-teman semuanya, seolah-olah ya, mari ikutin saya sejenak. Seolah-olah kalau kita datang ke gereja, seolah-olah kita diperkenalkan dengan Yesus yang egois.
Maksudnya apa? Nih perhatikan. Kalau engkau cinta Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, berikan hartamu kepada Tuhan. Kalau engkau cinta Tuhan, kasih waktumu, pelayananmu untuk Tuhan. Maaf ya, seolah-olah ketika kita mendengar hal itu, kok saya punya Tuhan yang egois loh. Padahal saya percaya kalau kita mau baca firman sekali lagi, Tuhan kita bukan Tuhan yang egois sama sekali. Tuhan tidak pernah meminta segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Coba perhatikan teman-teman. Tuhan tidak pernah bilang kalau engkau cinta aku, sembahlah aku. Tidak. Ada satu perikop yang sangat bagus ketika Tuhan berjumpa dengan Petrus. Petrus, engkau mengasihi aku? Petrus jawab apa? Ya, aku mengasihi engkau. Ditanya lagi yang kedua, Petrus, engkau mengasihi aku? Tuhan, aku mengasihi engkau. Ditanya yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab begini, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau tahu. Lalu Tuhan jawab apa? Kalau engkau mengasihi aku, apakah Tuhan minta uangnya Petrus, minta waktunya Petrus, dan lain sebagainya? Tapi Tuhan bilang gini, kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan tidak pernah minta sesuatu buat dirinya sendiri. Tuhan peduli sama anak jemaat-jemaat orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan peduli masih banyak orang yang membutuhkan kasih Tuhan. Tuhan tahu masih banyak orang yang memerlukan kasih-Nya. Masih banyak orang perlu mendengarkan pemberitaan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Maka ketika Petrus bilang, aku mengasihi, apa yang harus kulakukan? Gampang. Gembalakan domba-dombaku. Dan ada lagi seorang muda, aku sudah melakukan segala sesuatu, apalagi Tuhan yang kurang. Kalau engkau mau, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada siapa? Kepada Tuhan? Kepada orang yang susah. Lihatlah sekeliling kita. Saya percaya bahwa Tuhan kita tidak pernah ngajarin kita buat egois, teman-teman. Tuhan mengajarkan kita untuk kita selalu ingat sesama kita. Untuk selalu ingat orang-orang di dekat kita. Masih banyak orang yang membutuhkan. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama. Salah satu bukti bahwa kita adalah anak-anak terang adalah kita mengasihi sesama kita manusia. Dan itu juga menjadi tugas kita setelah ini. Kalau engkau disebut sebagai anak-anak terang, mulai sekarang biarlah terangmu bercahaya bagi sekelilingmu, sehingga banyak orang melihat perbuatanmu yang baik dan mereka mempermuliakan Bapakmu yang di sorga. Selamat menjadi anak-anak terang, teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kami dengar firman hari ini. Kami mau bersepakat sama-sama, hidup kami harus Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Untuk bukan jadi orang-orang yang egois, yang cuma meminta mujizat untuk dirinya sendiri. Tetapi mulai hari ini, kami mau menjadi mujizat bagi orang lain, jawaban doa bagi orang lain. Biar kami boleh menjadi anak-anak terang yang sungguh kelihatan, bukan cuma status kami, tetapi bahwa kami sungguh lewat perbuatan kami melakukan apa yang Tuhan mau. Dan mulai hari ini sampai nanti, kami percaya akan banyak anak-anak muda yang percaya bahwa mengikut Yesus adalah tanggung jawab yang berat, yaitu untuk menyampaikan segala kebaikan dari Sang Sumber untuk banyak orang, sehingga mereka boleh melihat segala perbuatan kami yang baik dan kembali mempermuliakan Bapa kami yang di sorga. Terima kasih Tuhan, terus selaraskan kami, ajari kami, sehingga kami boleh berkenan dan Kau pandang sempurna di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Haleluya, kita bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah tune in, gabung di ibadah kita hari ini. Saya percaya ibadah tadi memberkati teman-teman semua. Dan teman-teman jangan lupa buat tetap terhubung sama kami. Buat teman-teman yang mau tetap connect sama kami, bisa ke IG, habis itu search gmcc.tac dan juga search di YouTube TAC GMCC. Nantikan konten-konten kami berikutnya ya. Happy Sunday, Tuhan memberkati.